Tetapi walaupun semuanya itu serba pegon, mudah-mudahan jangan sampai pakaian celeng serenggi nanti memakai kudung capil ataupun memakai kudung ceting nasi, dan semoga pula jangan sampai memakai kudung ompreng. Kalau hanya sekedar memakai aksesoris bulu pantat ayam, saya rasa ya tetap masih pantas. Dan kita kembalikan lagi ke awal, semuanya marilah kita pandang dari sudut pandang hiburan atau realita. Pada video kali ini kita akan membahas lagi sedikit tentang jaranan. Berbicara tentang jaranan di era sekarang sudah tidak lagi filosofinan, tidak usah lagi sakralan, dan tidak usah lagi ritualan. Marilah semuanya kita pandang dari sudut pandang realita. Artinya semua kita pandang saja hiburan. Tarian celeng serenggi di zaman sekarang sudah tidak seperti dulu lagi. Kalau tarian celeng serenggi di masa dulu atau di era tahun-tahun sebelumnya, ikat kepalanya memakai udeng atau blangkon. Tetapi tarian celeng serenggi di era sekarang sudah berinovasi menggunakan aksesoris dengan bulu pantat ayam. Selanjutnya, apabila kita mempertahankan dan mengabadikan budaya Jawa, tentunya lebih baik kita memakai blangkon atau udeng. Itu kalau kita berbicara budaya loh ya. Sedangkan aksesoris di kepala dari bulu pantat ayam itu bukan busana atau adat Jawa, melainkan dari suku lain. Kalau tidak salah itu dari kalangan atau golongan sedulur suku Asmat yang ada di luar pulau Jawa. Satu. Yang kedua, dari segi aksesoris atau dekorasi atau interior, sekarang ini banyak jaranan yang menggunakan payung tumpuk. Sedangkan kita tahu bahwa yang namanya payung tumpuk kembar di kanan kiri itu bukanlah merupakan properti atau interior budaya Jawa. Kalau tidak salah itu budaya atau interior dari Bali. Katanya kita ini melestarikan budaya Jawa, Pak D. Maka dari itu dalam video kali ini kita bicarakan. Terus bagaimana Pak D supaya pas dan benar? Namanya seni budaya itu sebenarnya tidak ada istilah kata benar atau pas. Dalam seni atau budaya yang ada hanyalah tepat dan pantas. Yo podo ae to yo pitu. Sekarang, apabila kita benar-benar ingin memperabadikan budaya Jawa dari segi berpakaian, seharusnya tidak memakai bulu pantat ayam, melainkan memakai udeng atau jamang atau blangkon. Itu untuk tari celeng serenggi. Terus untuk properti dan interior, paling tidak yang memakai gapura Brawijaya atau gapura apalah, yang penting benda itu wujudnya khas dengan suku Jawa. Khas dengan suku Jawa. Loh, kan untuk mencari pasaran Pak D. Nah, kalau memang semuanya hanya sekedar untuk mencari pasaran, kembali ke awal saya bicara, tidak usah filosofinan, tidak usah sakralan, dan tidak usah ritualan. Marilah kita semua memandang itu semua realita. Biarpun filosofi, biarpun sakral, biarpun ritual, tetapi kalau dananya minim, semuanya itu tidak akan jalan. Orang nanggap dananya sedikit, ya nanti juga anunya juga sedikit. Orang nanggap dananya gede, nanti juga tetek bengeknya juga gede. Dan lebih menghibur bila mana dananya gede. Nah, dalam video kali ini kita berbicara realita, bukan bicara tetek bengek yang lain-lainnya. Selanjutnya, Pak D akan memberikan sebuah pandangan. Di zaman sekarang atau di era now, banyak sekali jaranan-jaranan versi pegon. Di mana-mana tempat, di desa-desa, bahkan jaranan yang baru ngadeg sudah mengikuti versi pegon.
Yang semula jaranan itu bagus, ada campur sarinya, ada pambukonya, dan sifatnya itu pakem dan khas, sekarang lari ke pegon semua. Mbok ya sekali-kali pertahankan versi jaranan yang lain seperti senterewe, seperti apalah jaranan gentek, tidak harus pegon. Kenapakah demikian? Nah, karena sekarang yang ngetren kan jaranan pegon, yang kondang mengambil versi pegon. Jadi tidak harus pegon masih. Tetapi kalau memang selera dan hobinya pegon, ya lanjutkan terus, semuanya serba pegon. Lagunya pegon, slompretnya pegon, kendangannya pegon, dan semuanya pun gerakannya serba pegon. Bahkan dari segi berpakaian pun pegon, dari segi interior aksesoris atau properti pun menjadi pegon. Karena sekarang itu yang ngetren, yang laris, yang trending memang jaranan versi pegon. Tetapi walaupun semuanya itu serba pegon, mudah-mudahan jangan sampai pakaian celeng serenggi nanti memakai kudung capil ataupun memakai kudung ceting nasi, dan semoga pula jangan sampai memakai kudung ompreng. Kalau hanya sekedar memakai aksesoris bulu pantat ayam, saya rasa ya tetap masih pantas. Dan kita kembalikan lagi ke awal, semuanya marilah kita pandang dari sudut pandang hiburan atau realita. Tetapi yang satu ini untuk reog Ponorogo jangan dipegonkan. Reog Ponorogo dari dulu hingga sampai akhir zaman pakemnya seperti itu. Tidak usah dipegonkan, tidak usah dihindadikan. Itu untuk reog Ponorogo. Mungkin ada yang bertanya, Pak D, kenapakah reog Ponorogo itu bisa terkenal sampai kemana-mana? Mungkin jawabannya seperti ini. Reog Ponorogo terkenal karena di situ ada beberapa hal yang bisa dipelajari oleh akal pikiran normal. Sedangkan reog Ponorogo itu pun semuanya dari potensi manusia yang dimaksimalkan. Itu reog Ponorogo. Makanya reog Ponorogo itu terkenal. Umpamanya kalau Anda kepingin pinter ngganong, ya Anda harus tekun untuk latihan senam lantai, salto, kayang, dan lain sebagainya. Kalau Anda ingin menjadi seorang pembarong yang sip dan jos, Anda pun harus mempersiapkan fisik yang fit. Bulunya gede, lengannya gede, posturnya keker. Itulah tipe pembarong yang kuat. Biasanya seperti itu. Kalau ingin punya tarian jatilan yang sip, mempesona dan menawan, ya pilih bahan dasarnya yang bagus. Bagusnya seperti apa? Tidak usah saya jelaskan. Yang dimaksud bahan dasar seorang penari jatilan yang bagus itu kita semua tahu. Nanti kalau saya jelaskan ada unsur untuk membuli terhadap seseorang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.